Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana telah memberikan kita segala kenikmatan, kesehatan hingga kita dapat kembali eh, bertemu dalam keadaan selalu afiat. Salawat serta salam berilah kita junjung kepada Nabi kita, Nabi yang lebih mulia dari Nabi yang lain, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terlupa juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin juga sampai kepada kita hingga akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Pak Kiai Haji Aam, yang saya hormati Bapak Dr. Cucu, serta para dosen, Bapak Ibu guru, serta rekan-rekan dan teman-teman sekalian. Izinkan perkenalkan nama saya Fatul Arifin yang akan menjadi Master of Ceremony pada kajian kali ini. Baik, saya bacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Yang pertama pembukaan dari MC, lalu yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Dafa, lalu yang ketiga kajian yang akan dibawakan oleh Pak Kiai Jaam dan akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Cucu. Yang keempat sesi tanya jawab serta doa dan yang terakhir penutup. Baik, mari kita buka kajian pada subuh kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Dapa. Kepada Kang Dapa, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah menerangkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang dibacanya dan kita selaku pendengarnya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, melanjut ke acara selanjutnya yaitu kajian inti yang akan dibawakan oleh Pak Kaji Am dan yang akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Cucu. Kepada Bapak Dr. Cucu, saya persilahkan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah
وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Ki Haji Dr. Am Abdus Salam sebagai narasumber, sebagai pemateri untuk kajian tafsir Tarbawi IPAI rutin insya Allah setiap hari Sabtu. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai Am. Alhamdulillah, beliau sehat. Mudah-mudahan senantiasa berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat kepada Bapak-Bapak, selamat bergabung. Terima kasih kepada adik-adikku sekalian bisa ber apa namanya berkumpul bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan uh, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kajian ini. Mohon untuk betul-betul menyimak ya, lillah insya Allah ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uh, ilmunya Ilmu ini adalah ilmu yang sangat luar biasa. Kajian tafsir Tarbawi ini lebih fokus kepada kependidikan, walaupun yang dikaji sama-sama ayat suci Al-Quran, tetapi mengandung nilai-nilai pendidikan, karena ini adalah salah satu pendekatan untuk memahami ayat suci Al-Quran. Insya Allah kita sebagai insan pendidikan sangat membutuhkan ya sinaran ini, sinaran bagaimana ayat-ayat suci Al-Quran dalam nafas pendidikan Islam. Termasuk misalnya dalam kajian kali ini, insya Allah Pak Kiai akan membahas tentang uh, bahwa cobaan itu adalah bagian daripada hal yang sangat penting untuk memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nanti mungkin ya dalam konteks pendidikan mungkin ada cobaan-cobaan, ada ujian dan lain sebagainya, ini akan baik untuk mungkin proses pendidikan kita. Mungkin tidak terlalu panjang saya memberikan introduction, langsung saja mari kita sama-sama simak pembahasan tafsir Al-Quran, tafsir Tarbawi oleh guru kita semua Kiai Haji Dr. Ahmad Abdul Salam. Kepada beliau disilahkan. Maka pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Bapak Dokter Cucu yang saya hormati, Bapak-Bapak dosen, para ustadz juga, anak-anakku sekalian, dan intinya kita harus bersyukur Allah masih berkenan mempertemukan kita dalam berusaha mendekati pesan-pesannya terindah, kalamnya yang agung, Al-Quran. Ini adalah, tidak ragu lagi, ini adalah karunia Allah. Ya. Dalam hal ini saya bukan bangga karena itu, tapi justru haru. Ya, justru haru. Allah memudahkan bertemu kita dengan Pak Cucu, Pak Wawan, Pak yang lain pada hadir. Mudah-mudahan pertemuan ini betul-betul membawa hikmah yang besar kepada kita. Amin.
Pak Cucu sabar juga terus mengikuti ya, mengasuh anak-anak. Terima kasih Pak Cucu. Ya. Mari kita masuk ke tema. Hmm, saya beri judul ujian sebagai nutrisi keimanan. Kalau sebagai nutrisi atau jelas itu memang direncanakan secara pasti oleh Allah. Sebab itu memberi masukan yang sangat penting bagi manusia dalam dunia pendidikan terlebih. Nampaknya pendidikan secara umum seperti yang diberi pengantar dalam satu buku ini mendapat sorotan bahwa bentuk-bentuk ujiannya gitu ya. Dalam arti ujian dalam menguji perilaku gitu ya. Sekarang itu katanya cenderung kurang. Bahkan cenderung orang tua ingin memanjak guru dan orang tua ingin memanjakan siswanya atau santrinya. Jarang sekali diberi tantangan yang berat. Nah ini mungkin kita harus berpikir ulang tentang pendidikan bagaimana menguji anak. Ya kan ujian kita hanya biasa dengan ujian menjawab soal ya. Ada ujian yang lebih dalam pengaruhnya. Ya. Sebelum ini sering saya bicara tentang perang Uhud yang kalah, perang Hunain yang kocar kacir. Seperti sudah kita ketahui waktu perang Uhud itu asalnya Muslim akan menang, musuh terseret. Tapi kemudian berbalik karena pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian Muslim. Nah, akhirnya Allah summa sarawakum anhum min ba'di ma araqa'ahumullah. Allah belokkan yang tadinya Allah perlihatkan akan menang jadi kalah. Ini sangat jelas Allah bersana mengungkapkannya liyabtaliyakum. Aduh, perang kalahan Badar Uhud itu luar biasa. Tapi setelahnya itu liyabtaliyakum supaya Allah menguji kalian. Nah, ujian-ujian itu seperti itu. Ternyata memang jadi nutrisi iman yang luar biasa. Melihat kesalahan sedikit saja ketidaktaatan kepada pimpinan seperti itu. Nah, di sini kata dasar itu dan memang di dalamnya ada dikatakan fitnah ya, fitnah itu ujian. Kita lihat ayat sekarang ini ayat ke-31 ya. Dalam ayat ini saya bacakan saja. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lillazina kafaru. Kami tidak jadikan para penjaga neraka itu, khazanah itu ya, kecuali malaikat. Dan kami tidak jadikan bilangannya itu sebagai ujian saja. Ya, bilangan yang mana? Yang tis'ata asyar, yang sebelumnya ayat itu ada 19. Itu fitnah untuk orang-orang yang kufur.
Tapi liyastaiqinal ladzina utul kitab wa yardadal ladzina amanu wa yazdadal ladzina amanu imana. Supaya orang-orang ahli kitab menjadi yakin dan orang-orang beriman tambah iman. Dan orang-orang yang diberi kitab tidak ragu. eh, Wal mu'minun, dan orang-orang kitab tidak ragu dan orang-orang beriman. Tapi kesannya waliyaqulal ladzina fi qulubihim marad wal kafirun, dan supaya orang-orang yang punya penyakit di hati, penyakit di hati mengatakan mada aradallahu bihada masalah. Apa maksud Allah dengan contoh itu? Nah, di sini banyak bentuk ujian bagaimana, di mana kuncinya sehingga ujian itu tidak mempan atau tidak jadi kekuatan atau bahkan sebaliknya. Nah, di sini ada maradun fil qalbi di sana. Nah, ini titik tekan kita nanti dalam kajian tafsir ini. Eh, memantapkan dan memurnikan akidah, ya. Ayat ini menyentuh pendidikan iman dan pemurnian akidah melalui beberapa pendekatan. Satu, pendidikan keimanan melalui pengujian. Kedua, kata illa fitnatan menunjukkan bahwa jumlah malaikat penjaga neraka yaitu 19 merupakan ujian intelektual dan spiritual. Saya bacakan dulu. Dalam pendidikan ini mengajarkan bahwa realitas transendental terkadang tidak bisa didekati dengan logika materialistik semata. Ini mendorong siswa atau individu untuk membangun iman yang kritis. Pendidikan harus menanamkan bahwa tidak semua kebenaran yang dapat diukur secara empirik, tidak semua kebenaran dapat diukur secara empirik, tapi perlu diimani melalui dalil yang sahih dan refleksi spiritual. Ini ujian pertama pendidikan keimanan melalui pengujian seperti tadi contoh perang Uhud, dan di sini terutama dalam menyebutkan malaikat jumlahnya. Penjaga neraka, malaikat hanya malaikat. Apakah ujian semacam itu akan mengena atau diterima kepada sasaran? Ini akan sangat tergantung kepada hati seseorang. Ya. Kalau sebelumnya kita bicara Al-Walid bin Al-Mughirah yang asalnya juga dapat dapat petunjuk, mengagungkan dan membanggakan dan mengagumi Al-Quran, tapi karena hatinya bergeser, yang asalnya terbuka, karena dia mengatakan ini ungkapan yang indah, ini bukan kata-kata manusia tentang Al-Quran asalnya. Tapi tatkala hatinya sedikit digeser jadi kebencian, jadi gengsi, jadi khawatir kehilangan pengaruh, luar biasa. Nah, ini juga menambah ujian bagi mereka, termasuk Al-Walid bin Al-Mughirah. Dan akhirnya memang menambah kekufuran. Nah, begitu sistematis Allah mengujinya itu bertahap. Kemudian ini uji lagi tahap-tahap. Akhirnya mereka betul-betul semakin menjauh.
Ya, dinyatakan jumlah malaikat itu memang hanya ujian kata Allah, tapi justru tatkala angka 19 ditelusuri secara matematis ini mengagumkan luar biasa. Tapi sisi ini ya kecuali bilangannya sebagai sampai begini cuma 19 kata Abu Jahal. Kita siapkan setiap orang, setiap malaikat kita hadapi oleh 19 orang atau 19 manusia. Oh, saking betul-betul mengolok-olok dan hatinya karena hatinya tertutup ya. Beda dengan sikap orang beriman. Bahkan semakin tambah imannya. Kenapa? Karena keimanan itu sebenarnya kalau sudah betul-betul iman kuat, itu tidak perlu bukti lagi. Tidak bukti harus data-data empirik. Kalau sudah iman yang lebih dulu menangkap masalah itu. Bahkan karena kalaupun belum dipahami, justru karena belum dipahaminya itulah dia semakin merendah hati, semakin tunduk bahwa pemahaman kita terbatas dan iman kepada Allah habis, yakin percaya apapun. Jadi dua sisi yang berbeda di sini. Dan ujian-ujian semacam ini penting dipikirkan, diciptakan supaya proses pendidikan betul-betul menyentuh kepada kepribadian, pengembangan pribadi seseorang. Jadi pantas kita mengamati perkembangan seseorang atau kelas kemana, oh cenderungnya apa yang obsesinya. Nah kemudian kita beri tugas umpamanya yang betul-betul mencoba menguji keadaan mereka, keadaan batiniah mereka, kalau ada keseronohannya kalau katakan. Nah, itu ujian-ujian yang dipesankan dari sini. Hmm. Dalam hal ini pula bahwa realitas transenden terkadang tidak bisa didekati dengan logika materialistik semata. Seperti yang ini ya ayat ini bagaimana dipahami itu ya, apalagi dengan batas-batas logika materialis. Sebab memang tidak akan terjangkau. Dalam hal mengimani yang gaib, yang maha gaib, itu tak terjangkau. Kalau kita ingin mengatakan bahwa Allah itu terasa katanya di dalam kehadiran. Ini mendorong supaya kita untuk membangun iman kritis. Tentu saja melalui ujian-ujian ini. Pendidikan tidak semua tidak semua kebenaran yang dapat diukur secara empirik, tetapi perlu diimani melalui dalil yang sahih dan reflektif. Memang kita kadang-kadang tidak mudah masuk kepada wilayah gaib ya. Sebab alam ini justru yang menjadi penghalangnya. Kalau obsesi kebanggaan kita berujung dari pada alam, pada apa-apa yang nyata, pada kebendaan, pada keduniaan, tentu saja akan terhalang melihat itu. Jika sudah terhalang, maka cahaya yang sesungguhnya paling deras harus hadir di hati malah tereduksi. Di sana ada ayat am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum
Apakah kalian menduga kamu akan masuk surga, padahal belum pernah datang ujian seperti yang terjadi pada orang-orang terdahulu. Dari sini mungkin ada sedikit bergeser tentang ujian, tentang uji di dalam dunia pendidikan. Sementara ini kita menguji tentang wawasannya saja. Tentu saja tidak sederhana untuk memikirkannya. Peningkatan iman, peningkatan iman melalui pemahaman atau kajian ilmiah seperti Big Bang, perkembangan janin, Nabi Ibrahim, ya, oh, banyak kasus-kasusnya, ya, dan itu dibimbing oleh Allah bahwa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang sulit dipahami kalau tidak didekati dari sains, dari teknologi sekarang. Ya. Sekarang semakin luar biasa gencarnya kebanggaan terhadap Al-Quran, terutama setelahnya ada AI ya, AI gitu ya. Wah, luar biasa itu. Banyak tokoh-tokoh ilmuwan yang mengagumi bahwa Al-Quran ternyata menyediakan konsep-konsep tentang hal-hal yang baru bisa diketemukan pada abad 20 ini, termasuk Big Bang, perkembangan janin. Nah, bagi kita tentu saja akan semakin yakin iman dan tidak ragu lagi mengatakan Al-Quran di atas segala-galanya. Di sana ada liyazdadalladzina amanu imanan, menegaskan bahwa informasi yang benar dan tertata walau tanpa ganjil bagi kaum kafir justru menambah keimanan bagi orang beriman. Ya seperti tadi tuh jumlah itu bagi orang kafir malah jadi bahan nyinyiran. Ya, apa-apaan? Loh, cuma 19. Kita lawan setiap seorang 10 atau 19. Kita berapa banyak kita tunggu apa? Siapkan tokoh-tokoh yang hebat untuk menghadapi masing-masing. Cuma 19. Dicibir, dicemoohkan oleh mereka. Apakah orang mukmin goyah? Tidak. Justru orang-orang beriman semakin bertambah imannya. Nampaknya tidak salah ya PAI membuat tugas dengan apa ya mengamati benda tertentu atau kalau bisa seperti umpamanya membedah ikan umpamanya untuk sekedar tahu bagaimana isinya, tapi harus ada pengantar ilmu yang bisa masuk ke sana. Tidak salah, no. Untuk apa? Supaya liyazzad dalladzina amanu iman, supaya tambah iman. Atau ikut menyaksikan eksperimen-eksperimen orang-orang yang mengelola apa membelajarannya betul-betul meneliti alam. Sebab Al-Quran membimbing begitu. Karena keimanan tidak tergantung pada bukti empirik, sebab keimanan melampaui batas-batas empirik. Sekalipun akhirnya begitu. Hanya untuk sampai ke sana tidak mudah. Ya. Tapi kalau sudah pengalaman melihat pengamatan alam, pembuktian proses penelitian, sehingga terbuka kebenaran Al-Quran, mungkin sudah sekali dua kali, maka akhirnya keimanannya mantap. Ilmu yang benar termasuk tentang alam gaib akan memperkuat keyakinan. Bila manusia mau membuka akal
dan hatinya untuk mendengarkan. Nah, kuncinya itu dalam sejauh mana kita membuka akal, mendengarkan, mau mendengarkan. Kuncinya di sini. Dan penyakit sekarang, bahkan di kalangan tokoh agama pun, itu ya, kurang saling mendengarkan. Kurang saling mendengarkan. Buktinya kalau seseorang baru tahu satu sisi saja, bahkan sesungguhnya belum memadai untuk sampai kepada satu kesimpulan, lantas disampaikan sebagai kesimpulan, dan yang lebihnya itu merasa bangga dengan kebenaran yang disampaikannya. Nah, sifat-sifat itu ada hubungannya dengan akibatnya bahwa dia tidak akan mau mendengar yang lain atau kurang menyiapkan diri untuk saling mendengarkan. Silakan amati perbedaan-perbedaan dalam agama dengan pengembangan agama. Kullun bima ladaihi yafrah. Masing-masing bangga dengan pendapatnya. Jangan bangganya dengan mudah menuduh pihak lain sesat kadang-kadang. Padahal baru dikira-kira sesatnya itu. Padahal menurut Al-Quran mestinya harus membuka diri untuk saling mendengarkan. Ya, apalagi yang bersangkutan itu masih mengaku beriman, KTP beriman, tapi karena ada yang dicurigakan, sesuatu yang jelek, yang sesat menurutnya, dengan belak-belakan dihantam. Ya, hanya mereka itu hanya setan-setan yang bisu. Luar biasa, saudara-saudara. Ya, ini karena akibat kurang bersedia mendengarkan. Mudah-mudahan Allah memberi kemampuan kita, kekuatan kita, kelembutan hati, sehingga kita memiliki hati yang terbuka untuk mendengarkan yang lain. Nah, selanjutnya integrasi iman dan iptek dapat menghilangkan keraguan. Mengatasi keraguan melalui integrasi ilmu dan iman. Ya, betul ini. Tatkala kita mendapat satu keyakinan dari ayat, ya, atau bahkan keraguan, seperti ayat-ayat yang sulit dimengerti dulu itu, yang mencibir itu, bahwa wanita-wanita yang haid, ya, jangan digauli, katanya. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa. Katakan, mereka bertanya tentang menstruasi. Katakan itu kotor, itu mengandung bahaya, jauhi. Nah, kita yang bukan ahli juga tidak tidak bisa paham langsung, kan? Bisa saja jadi kita juga ada pikiran bertanya-tanya, apa sih? Mengapa? Bisa saja, mengapa Allah menyantilkan masalah begini? Bisa saja karena kita belum mengerti. Padahal kita orang beriman. Dan mereka yang tidak mengerti, tidak beriman, bahkan menjadi bahan cemoohan itu. Bayangkan kalau Muslim yang tadinya juga belum mengerti, tapi imannya ya tidak begitu kokoh, bertemu dengan orang yang tidak mengerti dan tidak iman, bahkan mencemooh, ini akan merusak. Ya, nah, integrasi di sini artinya memerlukan kajian dari dua sisi, sehingga akhirnya akan bertemu pada satu titik.
Jadi guru-guru agama ya sekarang mah nampaknya harus dilengkapi dengan pengetahuan itu, atau paling tidak banyak mengakses hasil-hasil riset tentang ilmu dan teknologi yang akhirnya bertemu dengan Al-Quran. Nah, dengan demikian, insya Allah akan mampu atau mengurangi keraguan, menghilangkan keraguan bahkan, dan mengokohkan keimanan. Ya, Hmm. Pendidikan keimanan harus mampu menghilangkan keraguan melalui integrasi yang barusan. Coba sholat, coba saum, apa saja. Ada yang meneliti tentang betapa besarnya manfaat berjamaah. Ada yang meneliti gerakan-gerakan sholat Dr. Sabu dulu. Setiap gerakan sholat itu luar biasa sentuhannya terhadap fisik untuk memperbaiki. Nampaknya kita harus banyak baca itu. Yang insya Allah. Seperti wanita yang hamil, kalau tidak olahraga pun cukup katanya melenturkan tulang tunggingnya dengan ruku sujud. Cukup itu. Sekalipun sehingga akan mempermudah melancarkan kelahirannya. Tapi kalau tidak olahraga juga tidak tidak dengan gerak-gerak salah itu akan kesulitan kehamilan untuk melahirkannya. Wah, jadi luar biasa sholat. Sujud itu posisi yang sangat luar biasa secara psikologis batinnya, tapi secara fisik juga sangat luar biasa. Karena tatkala sujud itu darah itu deras masuk ke atas, jadi sehingga memperlancar. Dengan gerakan-gerakan itu seperti mengoclok itu, ya minuman dicampur gitu. Dan itu luar biasa. Maka jika wahyu dipahami secara komprehensif dan ilmu dikaji secara objektif, maka keduanya akan bertemu pada satu kebenaran yang sama. Nah, kita harus sampai ke sini. Ya. Ilmu yang dikaji dari alam dan kehidupan itu juga hanya mengungkap sunnatullah, mengungkap tatanan Allah yang hukum dan tatanan yang Allah terapkan pada alam diungkap. Sedangkan Al-Quran merupakan wacana-wacana prinsipal dan global tentang kebenaran itu. Maka tatkala kita meneliti alam dan kehidupan dengan objektif sehingga menemukan kebenaran-kebenaran tentang alam itu, maka itu pasti akan bertemu dengan wahyu. Sebab kitab alam itu Allah juga yang menciptakan, kitab buah yang diwahyukan Allah yang menurunkan. Pendidikan Islami harus membentuk pola pikir yang utuh, mengelaborasi dan menyatukan dalil nakli. Nah, di sini bukan saya katakan pendidikan Islami, artinya ilmu pendidikan ya. Di samping juga ya pendidikan agama. Tapi kita dalam rangka mengembangkan konsep ilmu pendidikan. Maka saya katakan pendidikan Islami harus membentuk pola pikir yang utuh, mengelaborasi dan menyatukan dalil nakli dan akli. Wah, ini pekerjaan lumayan ini ya. Tentu saja tidak harus semua, paling tidak bahan-bahan untuk mengajar saja gitu ya. Dan memang tidak diharapkan untuk, bukan tidak diharapkan. Artinya tidak mungkin kalau menguasai semuanya. Keragaman reaksi atas fakta yang sama. Nah, munculnya reaksi beragama untuk tujuan pendidikan merupakan akibat dari perbedaan paradigma berpikir. Sekarang nyata ya,
terhadap satu fenomena yang sama, ya, atau kenyataan yang sama bisa menimbulkan reaksi yang banyak. Kenapa? Karena perbedaan paradigma berpikir. Nah, Islam sangat memerlukan pembentukan paradigma dalam arti pada the grand paradigm, paradigma besar, supaya betul-betul mempunyai cara berpikir yang tepat untuk memahami segala sesuatu. Ya, bisa jadi sistem keyakinan, akidah juga bisa maksudnya di sana. Kalau perbedaan paradigma ini, saya katakan paradigma di sini paradigma metafisik, paradigma paling luas. Karena perbedaan-perbedaan itu tadi sudah dijelaskan bagi orang berimannya mama begini, orang ahli kitab begini, dan orang yang punya penyakit di hatinya waliyaqulalladzina fi qulubihim marad mada aradallahu bihada masalah. Ini menunjukkan bahwa reaksi terhadap ilmu atau wahyu akan berbeda-beda. Maka pendidikan harus menyadari adanya cara berpikir atau paradigma yang berbeda, dan karenanya pendekatannya harus beragam dan adaptif. Wah, kenapa? Karena Al-Quran memberi contoh. Al-Quran coba saya ingatkan kembali. Kenapa Nabi Ibrahim diizinkan mengatakan Hadza Rabbi terhadap bintang, Hadza Rabbi terhadap apa? Bulan, Hadza Rabbi terhadap matahari. Rabbi pakai ya mutakalim lagi. Ini Tuhanku, ini Tuhanku. Itu kalau dari sisi ini Nabi Ibrahim karena menyadari bahwa mereka sudah punya paradigma yang tidak mudah dijatuhkan kecuali harus ikut dulu adaptif mengatakan itu untuk kemudian diterima. Jadi Al-Quran itu memberikan bukan sekedar konten tapi metodologi juga luar biasa. Nah, sekalipun di hatinya ada penyakit, tapi kalau terus didekati, itu bisa. Hanya tatkala penyakitnya tetap kuat dan kita bahkan jauhkan, oh akan semakin kuat memusuhi kita. Banyak pelajaran saudara-saudara dari Al-Quran ini untuk pendidikan. Terus terang dulu sangat terbatas menangkap pendidik. Sekarang jadi semakin terbuka gitu banyak untuk memaknai secara pedagogis ini. Pendidikan sebagai wahana dakwah harus dikembangkan dengan cara terbaik yang Allah bimbingkan. Sebagai contoh adalah kaulan baligo, kaulan layina yang diarahkan kepada orang yang paling memusuhi wahyu. Nah, macam-macam ada katakanlah komunikasi santun kaulan baligo, kaulan layina. Nah, kecuali menyebut satu bentuk metode tampilan yang lembut, yang tegas, Al-Quran juga mengungkapkan kondisi latar belakangnya atau konteksnya, ya, supaya dakwah pendidikan itu betul-betul menyentuh. Coba bayangkan kalau Nabi Musa saja ke Fir'aun kaulan layyina, masa iya kepada teman kita dengan mudah mengungkapkan kafir, sesat, dan lain-lain. Nah, ini untuk menghadapi tadi kemungkinan perbedaan-perbedaan cara pandang. Kadang-kadang kerasnya perbedaan cara pandang sulit ditebus atau sulit dibantah dengan argumennya. Maka dengan cara itu bisa. Ayat ini luar biasa memberi pelajaran kepada kita. Waktunya mau habis.
Ilmu adalah cahaya ilahi. Baik yang saya bacakan saja di sini, baik ilmu yang disampaikan melalui wahyu maupun ilmu yang dikaji oleh manusia dari alam dan kehidupan adalah cahaya yang datang dari sumber yang sama. Semuanya cahaya Allah itu. Bahwa terbukanya kita melihat ada itu, ada ini, itu karena cahaya Allah. Wa asraqatil ardu binuri rabbiha. Bumi itu terang binuri rabbiha. Artinya terbaca baik terbatas sebatas fisik atau terbaca kedalaman derasnya ilmu cahaya Allah di dalam seluruh fenomena itu. Ilmu itu cahaya. Cahaya tersebut bisa berubah warna ketika dalam hati manusia masih bersemayam ragam kotoran dan penyakit. Maka ketika cahaya tersebut dipancarkan kepadanya bisa saja berubah menjadi kelabu atau bahkan hitam sama sekali. Atau paling tidak disekat sampai batas-batas yang empirik. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Di dalam hikam ada dikatakan bahwa al kaunu kulluhu dulma wa innama anara apa lupa lagi baca-baca. Alam ini kegelapan semuanya. Ter, apa sinarinya itu karena duhurul hak, karena adanya al hak, terbacanya menjadi jelas bumi itu baik pada tataran fisiknya atau apalagi cahaya di belakang itu karena ada nur cahaya Allah. Kemudian kecuali itu Allah dalam Al-Quran mengatakan Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur minad dhulumati ilan nur wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Tapi Allah orang yang tidak Allah berikan cahaya pun fama lahu min nur, dia tidak akan punya cahaya. Bagaimana ilmu supaya jadi cahaya? Terakhir nur, nurun ala nur. Jika basor dan basiroh dibuka selebar kemungkinannya dan dibersihkan dari kotoran dan penyakit-penyakitnya, maka kemanapun kita memandang, cahaya itu akan nampak terpancar daripadanya. Sekali lagi saya bacakan saja. Jika basor dan basiroh dibuka selebar kemungkinannya, selebar mungkin maksudnya, dan dibersihkan dari kotoran-kotoran dan penyakit-penyakitnya, maka kemanapun kita memandang, cahaya itu akan nampak terpancar dengan derasnya dari sana. Tentu saja memandang di sini ya secara lahir dan juga secara batin. Allahu nurun ala nurin yahdillahu linuri mayyasha. Tetap saja akhirnya kita hanya pasrah. Sebab hanya Allah yang mampu membimbing ilmu dan fenomena itu jadi nurnya. Hanya Allah yang bisa membimbing kita tunduk meluluh tatkala kita merasakan atau menghayati nurnya yang hebat. Artinya harus dimulai dengan tobat dan kepasrahan. Tapi di dalam lain Allah mengatakan banak tibu bil haqi alal batil fayadmag. Tapi kami tembakkan hak itu menyerang batil sampai akhirnya hal hak menelan kebatilan itu faidah wa zahik. Akhirnya dia itu hancur. Nah ini jaminan Allah. Seakan-akan kita hanya harus sediakanlah hati yang bersih, adanya yang terbuka, yang siap mendengarkan saja, siap tunduk saja. Kalau santri ke gurunya juga begitu, kalau mahasiswa ke dosennya juga siapkan
masuk kelas itu kalau jangan ada hati yang genekrumuk gitu ya, apalagi kebencian kepada dosennya. Itu tidak akan jadi ilmu, bisa berbalik jadi. Perlu itu ya. Nah, kalau kita sudah berusaha membuka diri untuk mendengar dengan sungguh-sungguh, menghilangkan pikiran-pikiran yang tadinya sebel masuk ke kelas oge karena umpamanya dosennya kurang disenangi, hilangkan dulu itu, hilangkan dulu. Maka inilah Allah banakdiku bil haqqi alal batil fayad. Allah yang akan menembakkan hak ke dalam eh, batil yang ada dalam diri kita. Akhirnya ya kan kebencian kepada seseorang, apalagi ke seorang guru yang kadang-kadang cuma kesalahan paham. Oh itu teh jadi penghalang cahaya, dan itu adalah batil nampaknya. Tapi kalau sekali lagi kita betul-betul membuka diri, ikhlas. Artinya ikhlas, tidak ada genekrumuk, tidak ada kebencian. Senang menghormat guru. Insya Allah akan betul-betul apa yang Allah nyatakan ini terjadi. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wa rahimakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, jazakumullah hasanal jaza. Ilmu yang sungguh luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, para ustadz, para dosen, dan adik-adikku sekalian, barangkali ada yang ingin bertanya atau mengomentari, silakan. Alhamdulillah ada Pak Dr. Sukri dari UNY. Alhamdulillah Pak Sukri sehat. Oke. Damang Pak Sukri, damang. Alhamdulillah Pak Yai. Ngartos teh ku damang. Mohon izin tadi terlambat. Lupa Sabtu pagi. Ya. Oh iya, insya Allah lanjut Pak Sukri, insya Allah. Ih, tersebut. Insya Allah setiap Sabtu Pak Sukri. Ya, alhamdulillah. Iya. Nanti filenya materinya di sharing ya Pak Mahbub. Mangga pada dikintunkan mangga materi. Minta katanya pakai. Mangga. Ya silakan adik-adik barangkali. Pak Dokter Wawan mangga Pak Dokter. Wawan. Pak Dedi itu ya yang ada Pak Dedi. Asus itu Pak Dedi bukan? Mangga. Enggak. Priyogi masukan. Sarang patut jadi berkembang terus cara pengkajian tidak. Alhamdulillah. Kemari penak sarang Prof Yani teh karena masih ada enggak gitu karena beliau kan di kurikulum juga mungkin ya di UPI. Bagus kalau misalnya beliau mengikuti. Ini banyak juga alumni Pak Kiai dari alumni IPAI dari beberapa tahun-tahun yang udah jauh ya. Oh iya. Rifki dari Kuningan, ada Utami. Oh, Utami ada ya, ya Utami. No. Rifki mau bertanya silakan nih, udah lama kangen nggak sama Pak Kiai? Nah, kurang cekapkan apa yang tempat cuat. Mudah-mudahan. Baik, kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Maaf Pak Kiai, saya tutup ya karena lagi ini. Saya mau nanya Pak Kiai, saya Nafis Pak dari Jakarta Pak. Oh iya. Ini Pak, saya pernah dengar di hadis bahwa ketika seorang siswa atau murid mahasiswa ketika mencari ilmu atau di kelas itu diusahakan dalam keadaan berwudu. Nah ini maksud daripada hadis itu apa ya Pak Ustadz ya? Pakai. Oh iya.
berwudu Ya, ya. pertama memang sebaiknya begitu ya, mau ngaji, mau cari ilmu. Sebab sekalipun wudhu itu yang dibasuhinya itu fisiknya, ya, tapi dengan wudhu itu kan berjatuhanlah dosa-dosa yang dari mata, dari telinga, oh luar biasa itu, ya. Dan kita mencari ilmu itu memerlukan situasi batiniah yang bersih. Itu juga dijelaskan oleh hadis bahwa ya kata kalau kita wudhu asal, tapi wudhunya memang harus sungguh-sungguh, maksud sungguh-sungguh tidak sekedarnya. Jadi sempurnakan ininya sunat-sunatnya ya. Waktu membasuh tangan itu betul-betul kita menyadari sedang menurunkan kotoran-kotoran itu. Betul itu. Maka dosa-dosa yang dari mata, dari telinga itu katanya menurut wudhu itu, tetapi isbagul wudhu menyempurnakan wudhu itu akan membersihkan diri kita. Dan kita memerlukan hati yang bersih. Insya Allah kalau dicoba insya Allah akan terasa kalau wudhunya betul-betul kita ikhlaskan hanya menuju Allah ya, apalagi berdoa, silakan masuk kelas dengan itu akan lain ya, sebab lebih bersih. Seperti juga mau sholatnya begitu, kalau wudhunya betul-betul dilaksukan dengan sempurna, ah, masuk sholatnya juga akan ada perasaan yang sedikit lebih daripada tidak begitu. Ya, al ilmu nur. Kata Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya, syakautu ila waqi'in su'ahibdi. Aku bertanya kepada guruku Al-Waqi tentang jeleknya hafalanku. Pak Arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian dia membimbing supaya meninggalkan dosa. Wa innal ilma nur, sebab ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang durhaka. Kemudian Ibnu Mas'ud menyatakan laisal ilmu bi kasratir riwayah. Ilmu itu bukan banyaknya transfer informasi masuk otak kita. Walakinnal ilma nurun yukhdafu fil qalbi. Tapi ilmu itu cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati. Hati kotor tidak bertahun ilmu, bukan hanya lewat saja. Guru pindah itu Banten, nuhun nuhun pisan. Baik, pakai terima kasih pakai atur Ya, nuhun. sama sama. Waalaikumsalam. Salam. Kiai, Waalaikumsalam. materinya dikirim juga ke alumni ya. Saya Acep Sopyan, alumni 94 Sukahideng. Oh, saya sudah lihat. Oh, mohon maaf. Dibuka tuh karena kamera kami ketinggali. Oh, terus. Akhirnya di mana, Pak Sep? Di di Ciberem, main nama lingi. Di Ciberem. Tasik? Ciberem Tasik? Mohon, Oh, mohon, mohon, nuhun atuh. mohon. Mangga tuh. Nuhun pisan hadir. Alhamdulillah. Ya. Orang Alhamdulillah. Ya, lengkap. terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Diriku sekalian. Mungkin dicukupkan sampai di sini ya Pak Kiai untuk Mohon maaf pertemuan ada kali ini. Insya Allah kita sambung minggu depan. Ditunggu semuanya. Seperti biasa Pak Kiai mohon untuk berdoa. Termasuk mohon doanya untuk ibu saya yang Iya, iya. belum lama meninggal Pak Kiai. Mangga. Mangga Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta birahmatika nastaghith wa min azabika nastajir.
لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين وأصلح لنا شؤوننا كلها بما أصلحت به عبادك الصالحين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, telah panjang usia yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, tapi hati kami masih banyak kabut untuk melihat keindahan wajah-Mu ya Allah. Pikiran kami masih banyak kotoran sehingga keagungan-Mu hanya nampak sesaat-sesaat saja ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk keagungan-Mu, kehadiran-Mu tetap hadir dalam pikiran dan kesadaran kami ya Allah. Jangan Engkau titipkan diri kami kepada diri kami sendiri ya Allah, atau kepada siapapun dari makhluk-Mu ya Allah, karena semuanya juga membutuhkan-Mu ya Allah. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. وأكرم نزلها ووسع مدخلها وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ونقها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. Amin. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atur nuhun Pak Kiai. Atur nuhun Pak Kiai. Sami-sami Pak Atur nuhun, jazakumullah hasanal jaza. Terima kasih. Dan pakai Terima kasih sehat semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adikku sekalian. Untuk minggu depan saya atas nama moderator undur diri. Qulu qouli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada MC, silakan MC. Kalau kayak dikintun kan tanda sedap ini. Turun Pak Kiai. Amin sadayana. Siapa dari dikintun kan pacu tanana. Turun Pak Kiai. Sami berahmat sadayana. Mangga. Baik, kepada Pak Kiai dan juga Bapak Dr. Surahman. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Kiai mendapatkan ilmunya. Amin. 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 Baik, kita tutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ya, Ustaz.